Tadi dulu, gue punya kesimpulan sendiri. Kenapa lu punya kesimpulan? Ini anak haram ini. Astagfirullahaladzim. Enggak, maksudnya anak beda bapak gitu kali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi teman-teman di berita spekulasi bersama spekulasi ya, yaitu di mana kami akan kembali membacakan berita-berita yang menarik, tentunya unik dari berbagai belahan dunia yang bisa jadi ini jadi informasi buat teman-teman ya kan, update dari berbagai dunia lah. Lu ngapa nganggung? Iya benar, maksudnya gue lagi dibilangin loh. Itu harus diceramahin. Sebelum kita mulai teman-teman bisa subscribe dulu, like, share videonya kalau teman-teman suka, dan juga komen di bawah kalau ada yang mungkin berita yang pengen dibawakan atau mungkin ya tanggapannya lah. Oke, tanpa panjang kata langsung aja Bung ya. Kita bacakan berita-berita yang hot pada Puncak episode kali ini. maaf. Terima kasih Bung Denny, saya ucapkan kepada beliau karena beliau telah memberikan kami kesempatan untuk berbicara. Oke. Beranjak berita yang pertama dari spekulasi. Oke. Berita yang berasal dari negara Inggris. Ini biasanya bagus Pak Denny? Biasanya bagus Bung Denny. Cukup unik lah. Mari kita bacakan. Berita yang berisi tentang gara-gara anak lakukan tes DNA, orang tuanya jadi bercerai. Loh, tadi lo, gue punya kesimpulan sendiri. Kenapa lu punya kesimpulan? Ini anak haram ini. Astagfirullahaladzim. Enggak, maksudnya anak beda bapak gitu kali ya. Kenapa kesimpulan begitu? Kan tes DNA. Biasanya kalau misalnya tes DNA tuh kayak misalkan anak ketuker atau enggak anak hilang, dicek DNA-nya, atau enggak nanti jadi di pengadilan nih memperkuat, coba tes DNA gitu. Kenapa anak ketuker? Emang kira baju bisa ketuker? Bukan, sendal kali ketukar kanan kiri. Iya. Gimana nih coba? Gue yakin. Jadi ada seorang pria yang merasa patah hati setelah menghancurkan pernikahan orang tuanya yang telah berlangsung selama 33 tahun. Jadi pria tersebut ini memesan 2 alat tes DNA, satu untuknya dan satu lagi untuk ayahnya karena situs tersebut menjualnya dengan harga hampir setengah harga. Jadi dia pesan alat tes DNA sendiri gitulah. Nah, jadi hal pertama yang saya dan ayah saya lakukan adalah membandingkan komposisi leluhur kami, dan saya menyadari bahwa ada yang sedikit berbeda karena dia orang Inggris dan Irlandia dengan sedikit Prancis dan Jerman, sedangkan saya sebagian besar orang Skandinavia, itu paling dekat dengan Swedia dengan lebih dari 1/4 orang Prancis dan Jerman serta sedikit Itali katanya gitu. Nah, terus dia bingung. Pasangan ayah anak ini memeriksa DNA kerabat mereka dan menyadari bahwa mereka tidak memiliki hubungan biologis. Kan, gue kata juga iya. Nah, terus dia marah, si ayahnya marah dan mengaku jadi pas ibunya pulang, ayahnya langsung nanya ini, konfirmasi. Terus dia marah dan mengakui bahwa dia tahu saya adalah anak orang lain selama ini dan akan mencoba menggantikan kami jika dia tahu kami menjalani tes gitu. Oke, paham. Baru terkuak. Iya. Jadi gini, para pemirsa, awalnya ada seorang bapak dan anak. Iya. Ya kan? Nggak tahu anaknya laki atau perempuan nih. Anaknya laki-laki. Laki-laki. Ada bapak sama anak laki-lakinya. Dia pergi untuk beli alat tes DNA yang lebih murah, separuh harganya dari lagi asli. Diskon mungkin lah, lagi diskon. Akhirnya dites. Ternyata loh, kok hasilnya begini? Iya. Kan gua warga negara Arab, sumpama. Loh kok ini jadinya Timur Leste? Iya. Gitu. Akhirnya mereka berdua pulang. Konfirmasi ke rumah. Bu, ini kenapa anak kita begini, Bu? Ketahuan gak ada hubungan biologis bapak anak ini pas dites gitu. Iya, benar. Terus ibunya akhirnya kaget. Iya. Ya mau nggak mau udah ditembak begitu, ngaku dia. Iya. Maksudnya dia bukan anak dari ayahnya. Iya, ayahnya, benar. Ternyata dari anak tetangga. Ya nggak tahu nih, di sini dijelasin nggak ya? Enggak ya. Lu nanya kan kita mau dengar. Tapi di sini nggak dijelasin bahwa anak siapa. Tapi yang jelas ini pernikahan udah 33 tahun nih bapak ibunya. Bahaya banget. Udah lama ya. Bahaya banget. Ini pentingnya kenapa tuh harus ada akte kelahiran
Lah dia juga punya akte. Oh iya, tapi bener juga bisa dimanipulasi lah kalau akte ya. Maksudnya Ya kayak gimana ya, gue nggak tahu juga sih. kayak mungkin gini rumah sakit ya taunya ini anak dia terus dibikinin Ya, udah mungkin. selesai kayak Ini gitu. hubungannya kan kita nggak tahu kilas baliknya antara hubungan asmara bapak ibunya nih. Bener. Tapi kita harus detail juga ya Pak, karena ini harganya murah. Alat tesnya mungkin agak KW gitu atau kayak gimana? Bisa jadi kali. Yang nggak tahu sih, tapi di sini diskon. Di sini diskon doang sih, tapi akurat. Jadi tetap dan ibunya mengakui gitu, akhirnya pas udah ditembak begitu tuh. Oh iya, udah Iya. mau nggak mau udah ketangkep basah. Iya, udah ketangkep basah. Aduh, ini bahaya banget ini. Gara-gara tes DNA jadi cerai kan. Tiap sekarang cerai banyak alasannya. Kenapa? Ya itu tes DNA bisa cerai. Iya, tapi dia si anak juga mungkin penasaran. Iya sama bingung. Lah ini gua anak siapa sekarang? Iya, awalnya penasaran kali, kayak gue pengen tahu leluhur gue gimana sih. Sebenarnya dia penasaran doang. Terus dia iseng-iseng tes DNA lah. Bapaknya juga pengen tahu gitu. Nah makanya tiba-tiba ternyata bukan dari keturunan ini orang nih, keluarga maksudnya nih anak nih. Malah keturunan yang lain gua nggak tahu tuh. Kan bahaya banget begitu ya jadinya. Iya sih. Ya. Tapi lu sendiri nih ngomongin masalah DNA nih. Lu udah pernah belum tes kayak gitu? Belum gue tes darah paling pernah. Tes darah ya. Kalau tes darah kan ya global lah. Maksudnya orang tua lu bisa AB, lu nya bisa O. Bisa ya kan? Bisa. Kalau tes DNA gue belum pernah sih. Gue pernah tes calistung juga pernah. Iya, gue juga pernah tes psikolog. Bisa calistung malah. Ini kita lagi Lu tau calistung nggak? Ya baca terus ngitung. Iya. Astagfirullahaladzim, memang gue ke sekolah ya, Ci. Kan ngetes sama-sama tes, makanya gue pernah. Iya bener sih, konteksnya tes, bener. Cuman kan Ya begitulah. Tapi kalau misalnya ada yang mau nikah mungkin dicek dulu. Betul. Maksudnya Iya. apakah siapa tahu istrinya itu saudara kandungnya dia dari itu beda bapak. sama kayak kemarin. Atau maksud gua pasangannya itu dicek apakah ibaratnya dia punya hubungan sama yang lain atau enggak, betul. atau gimana Itu- itu mesti ada cek dulu sih. gitu. Untuk meyakini lah ya. Iya. Untuk meyakini dan juga memperkuat untuk Iya, kedepannya dan tuh gimana. ibaratnya nanti siapa yang nyoblos gitu maksudnya. milih ini misalnya kepala daerah atau apa gitu. Benar, siapa tahu kan nanti umur 18 tahun udah bisa nyoblos. Iya, bisa nyoblos gitu. Iya, gak tahu tuh nyoblos ya. Terserah dah, terserah Iya. kalian semua nih, teman-teman yang mengartikan Iya. Bapak Denny pikirannya kemana. Iya, pokoknya nyoblos gitu. Nyoblos itu, nyoblos aja. Kita lanjut ke berita berikutnya kan. Oke, siap. Pada ngomongin nyoblos mulu kan. Bahaya, takutnya kepleset omongannya. Baik, terima kasih Bung Denny. Itu adalah berita acara yang pertama. Lalu kita lanjutkan lagi ke acara yang kedua, berita dari berspekulasi. Berita dari berspekulasi datang dari negara India. Come on, dude. Iya. Kenapa lo ketawa sih setiap ada berita dari India tuh? Karena gue berusaha buat positif, ternyata kayak lomba kentut. Kemarin-kemarin tuh. Iya. Lomba kentut habis itu bikin undang-undang ituan klakson jadi alat musik. Berarti unik, dia tuh meriah gitu. Oh, luar biasa. Meriah. Ini gue gak tau, mungkin Oke. pecahin rekor nih. Coba aja Ini ada kita. Guinness Record nih. Kita lihat dulu. Berita dari India berisi tentang seorang istri kabur dari rumah gara-gara suami masak pakai tomat. Wait. Istri kabur dari rumah gara-gara suaminya masak pakai tomat. Iya. Suami masak, istri kabur gara-gara masaknya pakai tomat. Apa yang salah? Nah, coba kita bedah dulu. Oke, ya. kita bedah. Gue dulu. nggak mau ngejas. Ini Iya. baik kali ya. Jadi di India ini belakangan harga tomat tengah melonjak tinggi. Oke. Padahal tomat merupakan salah satu bahan makanan yang paling sering digunakan dalam masakan di India gitu. Oke. Terutama untuk membuat kari khas India gitu. Oke. Jadi bahkan mereka dengan sangat hati-hati menggunakan tomat saat masak gitu. Nah, seorang wanita diketahui meninggalkan rumahnya dengan putrinya usai bertengkar dengan sang suami yang ketahuan menggunakan 2 buah tomat tambahan untuk memasak kari. Karena menurut sang istri saat itu si suami ketahuan memasak kari dengan ekstra 2 tomat dari resep seharusnya. Ia pun kesal karena suaminya ini membuang-buang tomat padahal harga tomat lagi mahal-mahalnya gitu. Nah, terus mereka terlibat adu argumen sampai akhirnya si istrinya kabur dari rumah dengan putrinya gitu. Dan si suami panik langsung lapor polisi dan minta bantuan. Waduh, ini gara-gara tomat doang jadi polisi ikut campur. Kan tapi gue bingung. Berasa selingkuh. Kalau istri kabur emang bisa lapor polisi ya?
Enggak tahu sih, maksudnya mungkin jatuhnya kasus orang hilang. Kan kabur. Ya gue nggak tahu, gue bukan kepolisian pak. Iya sih, gue juga nggak tahu. Gue bukan kepolisian. Masalah itu kan masalah internal kan. Iya, pertama masalahnya ini ya mungkin tomat di situ lagi gede kali Lagi ya. mahal. Gua nggak tahu lah ya, lagi mahal atau lagi kayak gimana. Ini kan bisa dibicarakan lah ya. Ini bahaya banget ini. Masalah tomat hampir setara sama selingkuh soalnya. Bisa-bisa kabur. Iya, soalnya tomat lagi mahal, mungkin duitnya pas-pasan. Iya, mungkin uang masaknya gitu. Jadi kalau hikmah atau pelajaran yang gue dapat dari sini adalah kalau lu mau kaya, dagang tomat di sono. Oh iya, lagi tinggi. Iya, benar. Lagi tinggi. Ini modelnya kayak emas tomat di sono. Tapi nggak tahu, bisa jadi besok turun lagi, kita nggak tahu sih. Iya, pas lu nyampe turun. Tapi boleh juga kalau mau dicoba, boleh. Boleh. Jadi nanti kita kasih nih ke sana ke mereka, kita dagang. Iya, cuman kalau misalnya menurut lu gimana ya? Ini gimana nih tentang ini nih? Kalau gua sih gak setuju ya, karena ya oke lah, semahal-mahalnya sesuatu hal ketika itu udah bersama di dalam satu atap ya. Mbok ya baiknya diomongin dulu. Iya. Dibicarakan. Kalau emang misalkan salah ya udah. Nanti ini udah ketahuan salah ya, kedepannya jangan lagi. Iya. Enggak main selonong baik kabur gitu, melepuh. Iya, tapi polisi juga jadinya ikut mediasi. Ikut campur, Ikut mediasi. Dia lapor soalnya. Panik sih, panik. Iya benar, emang panik ya. Secara istri sama anak. Iya. Yang hilang, yang kabur maksudnya. Iya. Yang kabur. Nah, laki-laki cuma bisa gitu, panik doang ya kan, gitu bisa kayak gitu doang. Iya. Ya udah. Salah satu caranya yang kepikiran sama tuh laki itu, orang yang dia itu, ya gue ngelapor dah polisi. Kenapa nggak lapor Hansip? Mungkin lagi ngopi. Lagi ngeronda kali ya? Kagak, itu nggak tahu gue pagi apa malam. Kan ngeronda bisa pagi juga. Ya lagi shift kali. Jadi lagi iya. tukar shift tuh dia. Wah, Oh iya kali. ada nih iya kali. Linmas. Linmas. Iya, Linmas. Iya. Nggak ada nih Linmas. Topinya di belakangin. Iya. Sama bawa ini petungan ini. Iya. Ya pokoknya sih setiap ada masalah bisa dibicarakan baik-baik. Tapi di situ kira-kira ada nggak tuh harga tomatnya? Enggak, di sini enggak dikasih ya? tahu harga tomatnya, cuman emang lagi tinggi doang. Lagi tinggi Tapi gue juga baca berita-berita katanya emang harga tomat di sebagian daerah India lagi naik emang. Lagi naik ya emang. Emang tomat di sana susah ditanam ya? Gue nggak tahu sih, tapi intinya adalah masakan India kebanyakan bahan dasarnya tomat. Tomat. gitu. Oh, karena mungkin banyak yang dibutuhkan, sementara penyediaannya Tinggi, terbatas, iya. jadinya melonjak tinggi. Bisa jadi. Oke, luar biasa ini. Kita harus jadi orang kaya di sana. Iya. Ya, mungkin kita lanjut kali ya. Coba Oke, kita baik, berikutnya. lanjut. Ini banyak hikmah yang bisa kita ambil. Banyak sekali hikmahnya, terutama ya kita begini. Jadi tahu tentang India ya, luar biasa. Jadi nggak perlu lagi pergi ke sana. Kita cuman duduk anteng nonton spekulasi. Nah, Apaan gitu? kita lanjut aja ke berita berikutnya. Kita lanjut lagi ke berita yang ketiga, yang terakhir ya. Berita yang sumbernya dari negara Inggris. Wah, Inggris. Oh iya. Besok berarti India nih. Nggak tahu. Kita belum tahu. Dari negara Inggris. Berita ini berisi tentang tetangga dituduh mencuri setelah bantu terima paket. Nah, ini salah paham ini Pak. Sebenarnya tetangga ini baik ya. Tetangga ini baik karena mungkin orangnya nggak ada nih di rumah nih. Pak Denny lagi nggak ada di rumah. Paket datang deh. Kenapa Mas gitu? Ini paket buat Pak Denny. Pak Denny lagi keluar kota. Kira-kira ya 1 pekan lah baru pulang. Ya udah sama saya aja. Dipoto cak. Lu dateng. Paket saya mana? Wah itu paket saya tuh. Wah udah gua laporin. Balik lu. Wah. Ini orang-orang kaya lu dibahaya deh. Cepat ngejudge. Apalagi lu pemikirannya hampir sama nih kayak nih orang. Gue nggak kayak gitu ya. Enggak, lu sama nih. Gimana nih Ini bacain? emang hubungan antar tetangga kadang-kadang unik sih. Iya kagak baik ini. Bahaya. Hati-hati nih. Pagernya nih 5 meter kali ya. Jadi ada seorang perempuan di Inggris mengklaim bahwa dia dicap sebagai pencuri oleh tetangganya setelah membantu menerima paket. Bantuin astagfirullahaladzim. Iya, jadi pria itu bahkan memperingatkan orang lain di daerahnya tentang perilaku yang dituduhkan kepada perempuan yang telah membantu mengamankan paketnya. Gila. Dihasut semua.
Aduh, harusnya kayak gini nih India. Ya nggak tahu kan beda-beda. Jadi nih dia cerita si perempuan tuh. Tadi malam sekitar pukul 20.30 sang sopir pengiriman barang meminta saya menerima paket untuk tetangga. Sopir mengatakan dia sengaja mengetuk pintu saya karena gerbang dalam kondisi terbuka. Oh, gerbang rumahnya dia nih. Paham. Terus perempuan itu kemudian menceritakan bahwa ada pintu rumahnya digedor pada pukul 6.50 pagi. Dia sampai berlari untuk membuka pintu karena khawatir gedoran membangunkan seisi rumah. Ternyata itu adalah tetangganya. Ya. Nah, terus tanpa menyapa si tetangga langsung nanya di mana paket saya. Saya menjelaskan kejadian tadi malam. Saat saya membawakan paketnya sambil berjalan menuju pintu, dia berkata tidak perlu sedramatis itu berpura-pura terlalu berat. Makanya kamu tidak perlu repot-repot membawakannya tadi malam. Mungkin barangnya ini penting buat dia kali. Iya betul. Sekarang gini Pak, gue yang jadi pertanyaan gue adalah, lu punya dendam apa sama gue? Gitu sampai ya kan bisa ya ketok-ketok Assalamualaikum gitu ya kan, Assalamualaikum Pak. Betul. Kemarin ada tukang paket kemarin nitipin nggak ke bapak kan kita Iya. enak ya. Iya. Walaupun penting juga ya kita punya ada. Iya sih. Ini Iya. jangan-jangan nih tetangga nih yang kemarin nih yang kata bikin ayamnya mati nih gara-gara kebak pohon. Lanjutannya ke sini. Beda negara. Oh iya. Tapi mungkin si bapak ini lagi banyak pikiran kali. Lagi mumet kali ya. Lagi mumet, mungkin di kerjaan kantornya atau apa kita nggak tahu. Ya, Akhirnya cuman ya konyol aja Pak. Gua yang niatnya mau bantu jadi gedeg. lu mah emang gedek mulu. Kagak, bukan masalah gedeg mulu atau enggaknya. Enggak, itu oke lah ya, itu oke. Fine aja gua. Gedeg enggak aja. Cuman kan lihat tuh, nih gua gua salah nih. Gua mau ngebantu orang dulu aja nih. Ya udah akhirnya gua bantu nih lu. Ya paketnya gua ambil saat. Ya Pak, nanti atas sama saya aja. Ya. Lu datang malam-malam, gedor-gedor, dang. Gua takut pada bangun nih. Iya. Ya kan cerita gitu kan. Pagi-paginya itu. Iya. Paginya. Ada apa Pak? Mana paket gua? Lu kalau ngomong gitu kan? Iya. Dan abis itu ngasut lagi. Hati-hati Bu sama Roju gitu. Gua gitu. Kurang ajar ini. Iya karena dia trauma kan. Trauma emang dia. Maksudnya paketnya diambil tanpa dia tahu gitu kan. Tapi biasanya si kurirnya kan ngasih tahu Nelpon ya. Pak ini paket dititipin ke itu ya, misalnya ke ibu siapa tetangganya, nanti bapak ambil. Biasanya kan ada notif ya. Adanya harusnya biasanya kayak gitu kan, ada nomor telepon juga di situ. Bisa dikasih tahu kan nomor teleponnya begini begitu. Iya biasanya gitu yang pengalaman gue dengan perpaketan gitu. Tapi emang bener sih ya, mungkin ini si bapak nih pulang itu habis di PHK kali. Jadi dia juga Nah, cuman di sini diceritain kalau malam-malam itu dia nggak dengar diketok pintunya karena lagi hujan. Nah, terus akhirnya si Tetangganya. kurirnya ngasih ke tetangga gitu. Oh, kirain tetangganya yang dengar. Enggak. Oh, inisiatif kurir nih, berarti harusnya lu nyamperin kurir ya. Iya sih. Iya sih. Tapi lu juga kebobat ternyata ya. Enggak, dia lagi nggak dengar, mungkin jauh. Hujan kali. Misalnya, iya kan lagi hujan. Mungkin dia misalnya lagi di dapur, kan jauh dari pintu kali. Jadi nggak kedengeran mungkin. Ya kalau pintu kali mah, ya nggak tahu. Dia emang di pinggir kali. Ya nggak tahu gua. Kan lagi hujan terus. Nggak tahu juga sih. Tapi yang jelas sih mau gimana pun sebetulnya bisa baik-baik sih. Betul. Sebetulnya gitu. Betul. Malah justru kita tuh harus rukun dengan tetangga kita supaya nanti kalau misalnya kita ada satu masalah yang ngebantu kalau keluarga lagi sibuk. Betul. Kan ya ada tetangga. RT kan. Iya, rukun tetangga. Itu Pak RT-nya gimana? Ya mungkin cukup kali ya di video kali ini, Bung. Gue yang tutup. Ya. Ya baik para pemirsa yang budiman, para pemirsa yang ceria, saya Gue mancing dulu. Gak kuat. Gue udah kagak kuat ya tadi nih. baik para pemirsa yang budiman, saya hanya ingin sekedar mengingatkan untuk sholat jangan lupa. Oke. Baik, mungkin cukup sekian dari kita. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu.